Selamat hari Kamis. Untuk yang manis-manis, kita akan buat roti yang spesial hari ini. Udah di penghujung weekend ya. Tapi ini rasa rotinya manis, gurih, dan untuk teksturnya kalian bisa lihat nih. Kalau diremes-remes gitu, udah kembali lagi ke bentuk semula. Itu tandanya serat-serat yang terbentuk di dalam roti itu berkembang dengan baik. Gimana dong caranya biar nggak gagal? Agar tidak gagal, anggap roti itu adalah pasangan hidup kalian, soulmate. Jadi kalian harus resapi, dalami, hayati ya. Langsung aja ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. 2 kuning telur. Kali ini adonannya agak lebih banyak. Kemudian air putih yang hangat. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Lalu masukkan gula pasir. Kemudian ragi instan. Ingat, langkah pertama, bahan kualitas itu harus masih aktif dan baik. Kemudian gramasinya harus tepat. Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi, juga susu bubuk full cream. Oke, kita aduk semua sampai tercampur merata seperti ini ya. Aduk di sini Mama Iji gunakan centong nasi biar lebih kokoh gitu, nggak beliot-beliot. Lalu kalau udah tercampur merata, masukkan margarin atau butter yang udah dicairkan, juga tambahkan dengan perisa larum butter. Nah, perisa larum ini akan menjadikan roti kita itu wangi seperti menggunakan butter. Terus campurkan adonan sambil dibanyak-banyak itu, tuh akan terlihat tuh udah lebih halus ya, walaupun diaduk-aduk aja. Bulatkan, kemudian akan kita istirahatkan proofing selama 60 menit atau sampai double size. Tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Lanjut kita akan buat bahan olesan, 5 bawang putih, kemudian beri minyak sayur secukupnya, dan ini akan kita goreng sampai kecoklatan gitu ya. Kemudian tambahkan dengan 80 margarin, boleh juga butter. Bawang putihnya udah empuk, kita banyak-banyak aja seperti ini. Agak kasar-kasar lebih enak ya. Kemudian tambahkan sejumput garam, juga seledri yang udah kalian cincang-cincang halus. Kemudian kita campuran semua bahannya. Belum, masih ada satu bahan lagi. Tambahkan dengan keju oles atau cheese spread seperti ini ya. Sebenarnya untuk keju oles itu banyaknya sesuai selera. Nah, kembali kita campurkan sampai merata lalu sisihkan. Kita kembali ke bahan adonan. Udah mengembang double size seperti ini. Terlihat mengembang sempurna dan halus ya. Masih ada juga loh yang nggak percaya karena nggak mencoba. Jadi cuman asal komen aja gitu loh. Masih banyak yang seperti itu. Aduh, disayangkan sekali ya. Nah, jika kalian ikuti tadi tahapannya, kalian campurkan dengan baik dan benar, pasti hasilnya akan seperti ini. Sebelumnya tadi olesi dulu papan kerja dengan butter atau minyak. Nah, sekarang kita folding, padatkan. Tuh lihat tuh hasilnya halus banget. Kalian tahu nggak? Ini jujur aja ya. Mixer Mama Iji tuh mangkrak, nggak pernah digunakan. Males karena cara ini lebih mudah. Oh ya, jadi adonan ini lunak ya, sangat lunak tapi tidak melekat. Untuk kita menghindari dari perlekatan, kalian bisa olesi tangan kalian itu dengan margarin atau minyak sayur. Nih, seperti ini sekarang kita folding semuanya. Letakkan bagian halus di permukaan atas. Kalau udah selesai semua, istirahatkan 10 menit agar lebih mudah untuk dibentuk. Ambil dari urutan yang pertama nih, olesi dulu tangan dengan margarin atau minyak sayur. Sekarang kita pipih-pipihkan. Kalian bisa lihat konsistensi adonannya sangat elastis, terlihat mulur-mulur gitu ya. Nah, kita pipih-pipihkan, kemudian dilanjut dengan menggunakan rolling pin. Dipanjangkan, tidak terlalu tebal banget ataupun tipis sekali ya, seperti ini. Nah, penting yang kedua adalah kalian harus tahu konsistensi adonan roti yang sedang kita olah. Karena setiap roti itu jenisnya berbeda-beda ya, juga untuk komposisi setiap bahan yang kita gunakan. Dan perlu kalian ingat juga, kegagalan itu biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal, tapi saling berkaitan karena proses pembuatan roti dari bahan gramasi, kemudian pengolahan, pengovenan itu kan saling berkaitan. Nah, jadi kalau ada yang nanya, kenapa keras, kenapa begini, kenapa begitu, sebaiknya ikutin semua tahapannya. Jadi tidak hanya untuk satu masalah aja, dan itu hanya bisa kalian lihat di video panjang. Kalau video-video short atau video dengan durasi yang pendek, nggak mungkin bisa kita menjelaskan itu secara detail karena keterbatasan waktu kan. Nah, ini kita lipat sekali lagi sehingga roti ini akan berlapis. Kemudian letakkan dalam paper cup.
Ini seperti ini, yang non-stick ya. Kemudian kita susun dalam loyang. Setelah selesai semua, kita beli goresan kurang lebih setengah senti aja, jangan terlalu dalam juga. Menggunakan silet boleh, pisau yang tajam boleh. Pastinya benda yang tajam dan tipis. Tapi untuk adonan ini juga memang adonannya cenderung lunak, lembut gitu ya. Jadi saat kita goreskan itu ada kerutan-kerutan sedikit. It's okay sih, nggak masalah ya. Nah, kalau udah selesai semua, tutup dan proofing kembali 30-45 menit atau sampai mengembang 80%. Setelah itu kita olesi dengan kuning telur yang dicampur dengan sedikit air susu. Oleskan dengan perlahan. Boleh kalian oleskan 2 kali ya, agar warnanya itu lebih medok gitu. Nah, jangan lupa panaskan oven sebelumnya dan ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing atau sampai matang ya. Nah, itu juga penting, kalian harus memahami ovennya sendiri. Mau oven tangkring, gas, atau apa aja itu sama ya. Tadi udah kita olesi permukaannya dengan butter atau margarin agar lebih shiny dan lembut lagi. Ini dia hasilnya. Dari bentuknya aja udah terlihat bahwa roti ini lembut, empuk, gembus, dan emang sih seperti kapas, tapi masih ada yang menyangsikan loh. Menyangsikan, meragukan. Masa sih ada roti selembut kapas, tapi ini beneran. Yang komentar seperti itu mungkin belum pernah mencobanya ya. Ini sekarang tadi kita pencet-pencet, remes-remes. Dia nggak akan bleot. Dia akan kembali ke bentuk semula. Kembali mengembang. Gimana kalau kita sobek? Nih, seperti ini bagian dalamnya. Karena kita lipat-lipat tadi, dia agak berlapis-lapis seperti itu tuh. Nah, roti ini rasanya gurih. Kalian udah bisa bayangkan rasa bawang putih dan keju. Oh ya, untuk bawang putih kalian boleh juga loh menggunakan bawang yang udah digoreng, bawang goreng putih, kemudian ditumbuk-tumbuk, dihaluskan. Itu lebih simpel. Kalau punya simpanan bawang putih yang udah digoreng. Nah, diangin-anginkan dulu di depan jendela. Ini adalah bagian yang paling menyenangkan, meremes-remes. Ini rotinya. Gimana kalian pasti bisa ya untuk buatnya. Nah, ini untuk contoh yang udah digigit tuh, begitu lapisannya. Jika kalian buat itu masih gagal, sebaiknya kalian tuh harus mengetahui di mana letak kegagalan atau kesalahan yang kalian buat. Karena yang dapat memperbaikinya adalah diri kita sendiri atau kalian sendiri. Banyak-banyak berlatih aja, oke? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Oh ya, ini roti cheesy garlic bread udah selesai. Bertemu lagi di resep pemaji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.